Masyarakat Jepang terbiasa dengan serba cepat. Bukan karena suka buru-buru, tapi karena orang Jepang sudah terlatih disiplin dan menghargai waktu. Gak heran kalau teknologi kereta cepat pertama kali tercipta di Jepang tahun 1964. Kecepatan Shinkansen di atas rel bisa menembus 300 km per jam, menjadikannya salah satu kereta listrik tercepat di dunia. Kereta cepat cocok untuk yang gak punya banyak waktu saat berkunjung ke Jepang. Dengan Shinkansen, perjalanan dari Tokyo ke Osaka hanya butuh waktu sekitar 2,5 jam saja. Seperti kata pepatah, waktu adalah uang. Waktu tempuh yang singkat butuh biaya gede juga. Harga tiket Shinkansen dari Tokyo ke Osaka sekitar 14.000 yen. Atau setara dengan 1,7 juta rupiah. Kalau nggak buru-buru sih, bisa pilih kereta biasa atau naik bus yang lebih terjangkau. Tapi butuh waktu lebih lama. Meski terbiasa dengan teknologi yang serba cepat, orang Jepang masih menghargai tradisi. Like this one, beca tradisional Jepang. Yang bisa dijumpai di sekitar Asakusa, kota wisata paling terkenal di timur Tokyo. Orang Jepang sih nyebutnya jinrikisha. Bukan di kayu seperti beca di Indonesia sih, tapi ditarik kayak gerobak. Berat maksimal penumpangnya hanya 200 kg. Lebih dari itu, abang becanya gak sanggup deh. Dengan membayar 3.000 yen atau sekitar 370.000 rupiah, kita akan dibawa berkeliling kota Asakusa sambil menikmati pesona kota tua. Jinrikisha sudah ada sejak tahun 1865. Setiap hari, para penarik jinrikisha atau hiki mampu menempuh jarak hingga 50 km. Gak cuma soal transportasi, soal makanan, orang Jepang juga suka yang praktis, tapi tetap sehat. Di Jepang, tradisi bawa bekal sudah dimulai sejak tahun 1185. Zaman dulu bento disiapkan di rumah oleh seorang ibu. Sekarang sih beli yang sudah jadi juga banyak. Misalnya di stasiun kereta. Di Jepang seni menata bento juga jadi kebanggaan. Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang tiap hari nyiapin bekal untuk keluarga. Nasi dan lauk pauk disusun supaya bisa memanjakan mata dan mengundang selera. Tradisi bawa bento tuh sempat hilang. Setelah Perang Dunia Kedua, orang Jepang sudah jarang bawa bento. Karena kebanyakan sekolah sudah menyediakan makanan buat siswa-siswinya. Tahun 1980-an, tradisi bento mulai hidup lagi. Kala itu mulai banyak produk wadah makanan sekali pakai yang praktis buat dibawa. Selain itu, oven microwave juga lagi populer. Jadi bawa bekal yang bisa dihangatkan dimanapun bukan masalah deh. Satu lagi nih alasannya, tahun 80-an di Jepang mulai banyak toko kelontong yang buka 24 jam. Makin gampang aja kan warga Jepang buat beli bento dimanapun dan kapanpun. Biar tetap hangat pas disantap, kotak bento dilengkapi dengan penghangat. Tinggal tarik talinya saja, oh lala, uap hangat langsung keluar dari kotak bento. Sekotak bento biasanya dilengkapi dengan sumpit. Karena hanya sekali pakai, banyak limbah sumpit yang terbuang. Solusinya, edible chopstick alias sumpit yang bisa dimakan. Pabrik sumpit unik ini berlokasi di Hekinan, Prefektur Aichi, sekitar 300 km dari kota Tokyo. Bahan-bahannya aman untuk tubuh. Terbuat dari igusa, sejenis rumput yang biasa jadi bahan membuat tatami atau karpet tradisional Jepang. Selain igusa, butuh bahan lain seperti tepung gandum dan gula. Taruh di mesin cetak. Setelah matang, langsung tekan pakai lempengan stainless steel. Ini biar permukaan sumpitnya rata. Meskipun menjadi bagian tradisi Jepang, aslinya bukan berasal dari Jepang loh, tapi dari Tiongkok. Sumpit diciptakan sekitar 5.000 tahun lalu di Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sangat suka makan bersama. Agar tidak terjadi hal buruk, mereka percaya
Kalau alat makan yang tajam harus dihindari, maka terciptalah sumpit. Pergi ke Jepang jadi salah satu wishlist banyak orang, terutama pas musim semi bulan Maret sampai April. Waktunya melihat bunga sakura bermekaran. Gak heran kalau pas musim semi, harga tiket ke Jepang lagi mahal-mahalnya. Meski kelihatan mirip-mirip, tanaman bunga yang mekar setahun sekali ini punya lebih dari 200 jenis loh. Warna dan corak pada mahkota bunga lah yang membedakan jenis-jenisnya. Di Jepang ada petugas khusus yang ngasih tahu kapan bunga mulai mekar sampai berkembang sempurna alias full bloom. Jadi masyarakat Jepang bisa memastikan tuh kapan mereka bisa merayakan Hanami. Hanami adalah tradisi menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Biasanya masyarakat Jepang mengadakan pesta di bawah pohon atau berjalan-jalan bersama keluarga dan teman-teman. Selain bunga sakura, busana cantik ini juga jadi simbolnya bangsa Jepang loh. Di kota Kyoto, kita bisa belajar banyak tentang kimono. Kota budaya ini memang dihuni para perajin kimono sejak zaman perang samurai. Kita juga boleh loh kalau mau nyobain pakai kimononya sambil keliling-keliling di sekitaran kota Kyoto. Mantap deh. Pakai kimono gak lengkap kalau nggak pakai sendal kayunya. Orang Jepang menyebutnya geta. Nah, kota Hita di prefektur Oita adalah pusatnya kerajinan sendal kayu ini. Geta sudah dipakai masyarakat Jepang sejak 300 tahun sebelum Masehi loh. Dulu sendal kayu ini dipakai para petani saat ke sawah supaya kakinya tetap bersih dan kering. Lihat aja tuh tingginya, bisa sampai 5 cm. Dengan sendal ini, kimono yang dipakai pun gak akan kotor menyentuh tanah. Umumnya geta dibuat dari kayu cemara dan kayu hinoki. Dua jenis kayu ini gampang dibentuk. Terus pohonnya pun masih banyak tumbuh di daerah Hita.